Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pejalan. Ruh ketika belum bercantum atau berkaitan dengan jasad amat arif dan bijaksana akan hakikat. Namun apabila ruh itu diuji dengan diberikan jasad, maka ruh tersebut terhijab dengan jasad. Sehingga apabila ruh mendengar, dia sandarkan pendengaran itu pada telinganya. Apabila dia melihat, dia sandarkan penglihatan itu pada matanya. Disinilah yang dimaksud atau berlaku atau nampak dalam diri seseorang musyrik bila pada itikadnya dia meyakini bahwa telinga yang menyebabkan dia mendengar dan mata yang menyebabkan dia melihat bukan Allah, itulah musyrik. Nafi dan isbat hendaklah disandingkan di dalam setiap helaan nafas, masuknya nafas, keluarnya nafas, di dalam keseharian, di dalam setiap langkahmu. Nafi dan isbat adalah kalimat yang paling utama. La ilaha illallah. Kalimat pembuka rahasia sang hamba dengan Tuhannya. Nafi dan isbat menafikan, meniadakan wujud yang lain. Hanya isbat menetapkan pada wujud Allah yang hakiki. Wujud yang lain selain Allah hanyalah bayang yang menunjukkan wujudnya. Maka wajib bagi dirimu memandang wujudmu adalah menunjukkan kepada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kamu memandang wujudmu tanpa kamu menafikan, meniadakan akan wujudmu dan tiada mengisbatkan, menetapkan kepada wujud Allah yang mewujudkan dirimu, maka kafirlah i'tikadmu, hancurlah amal Islammu, hancur solatnya, hancur zakatnya, hancur puasanya, hancur sedekahnya, hancur semua amal yang dia perbuat. Nafi dan isbat menafikan segala sifat ketuhanan yang ada padamu. Engkau melihat, mendengar, berbicara, berilmu, berkuasa, berkehendak, hidup, hanya diisbatkan, ditetapkan segala sifat itu adalah hak Allah, bukan hak engkau sebagai makhluk. Maka padamu segala sifat kehambaan dan kekurangan. Engkau manusia sebagai makhluk yang buta, tuli, bisu, bodoh, lemah, tiada punya kehendak, dan engkau mati. Maka jika kamu i'tikadkan segala sifat tersebut tanpa kamu meniadakan milikmu dan tiada kamu menetapkan, mengisbatkan bahwa itu semua hak Allah, maka kufurlah engkau dan binasalah segala amalmu. Nafi dan isbat menafikan
akan segala asma yang ada. Hanya Allah pemilik segala asma, pemilik segala nama yang indah dan hebat. Tiada yang memberi rezeki, tiada yang menyembuhkan, tiada yang hebat, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang memiliki kemuliaan, dan berbagai nama-nama Allah yang baik, melainkan hanya diisbatkan, ditetapkan pada Allah saja yang memilikinya semua nama tersebut. Jika engkau tiada mengiktikadkan di balik kehidupanmu bahwa nama-nama Allah yang mengaturmu untuk mengujimu dalam berbagai bentuk dan wajah, maka jindiklah kamu dan tiada manfaat akan segala ibadah-ibadahmu. Nafi dan isbat, menafikan segala apa perbuatan yang ada, walaupun satu zarah debu yang berterbangan dalam segala gerak dan diam, melainkan semuanya diisbatkan, ditetapkan hanya Allah yang memilikinya. Jika engkau tidak menafikan, tiada meniadakan segala perbuatan adalah milik kekuasaan dirimu dan makhluk, maka binasalah ketauhidanmu dan batal segala agamamu. Oleh sebab itu, wahai saudaraku sang pejalan, dalamilah akan pelajaran nafi meniadakan dan isbat menetapkan dengan para salik supiah yang hak sebagai pintu utama kebenaranmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pintu utama kebenaranmu dengan Rasulullah. Tanpa pintu kebenaran, maka amalmu penuh kerusakan, kelakuan Islammu penuh kemunafikan. Engkau hanya Islam di sisi manusia, tapi Islammu belum benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa ana. Sebutlah apa saja, Allah itu tetap tidak boleh dipisahkan dengan sesuatu. Sekecil manapun sesuatu, tetap disitulah ada Allah. Dan sebesar manapun sesuatu tersebut, wajib disitulah juga ada Allah. Allah tidak boleh berpisah, dan Allah juga tidak boleh bersatu dengan tiap sesuatu yang maujud. Sesungguhnya berpisah itu Allah, dan bersatu itu juga Allah. Yang berpisah Allah, yang bersatu Allah. Makhluk dan Allah pun sedemikian juga adanya. Barang siapa paham apa itu nafi dan paham apa itu isbat, maka pahamlah mana diri dan mana Khalik, dan itu barulah benar-benar bersyahadah atau bersyahadat. Apabila paham, kita akan makna nafi, dan pahamlah kita akan makna isbat. Siapa yang sudah merasakan meniadakan, maka dia akan merasakan menetapkan. Siapa yang merasakan ketiadaan makhluk, maka dia akan merasakan keberadaan Sang Khalik. Maka dengan sendirinya akan pahamlah siapa hamba dan siapa Allah. Inilah yang dikatakan bahwasanya antara hamba dengan Allah itu jauh tidak, dekat pun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.